Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryanto. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Di video ini, saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Si Anak Pintar. Novel ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republik Penerbit pada tanggal 1 Desember 2018. Ukuran novel ini sekitar 20 cm dan tebal novel ini 345 halaman. Novel ini bercerita tentang salah satu anak mamak yaitu Pukat. Di antara seluruh anak mamak, Pukatlah yang paling pintar dan cerdas. Novel ini bercerita tentang Pukat dan keluarganya yang mendukung keadilan. Kau Pukat si anak yang jenius. Novel ini menceritakan tentang Pukat, si anak paling pintar dalam keluarga. Masa kecilnya dipenuhi petualangan seru dan kejadian kocak, serta jangan lupakan pertengkaran dengan kakak dan adik-adiknya. Tapi, apakah dia mampu menjawab teka-teki hebat itu? Apakah harta karun paling berharga di kampung mereka? Dari puluhan buku Terelie, serial buku ini adalah mahkotanya. Novel yang berjudul Si Anak Pintar ini yang ditulis oleh Terelie, salah satu penulis ternama di Indonesia. Hampir seluruh novelnya terjual laris dan mendapatkan kategori bestseller. Novel ketiga dari serial anak-anak mamak ini membuat para penggemar Terelie penasaran. Dengan cover yang unik membuat para pembaca ingin segera mengetahui isi dari novel tersebut. Pukat yang dididik di dalam keluarga yang super disiplin, memegang teguh nilai-nilai kebaikan, menjunjung tinggi kehormatan keluarga walaupun mereka berada di lingkungan yang jauh dari kota, kabupaten maupun kecamatan. Akan tetapi anak-anak mamak memiliki cita-cita luar biasa yang tak kalah dengan cita-cita orang kota. Mereka diberi pemahaman kehidupan dengan contoh-contoh yang selalu diterapkan oleh mamak dan bapaknya. Pukat adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga sederhana. Ia yang baru memasuki kelas 5 SD. Akan tetapi sudah memiliki pemahaman yang baik. Ia anak yang pandai, seringkali menjawab pertanyaan-pertanyaan Burlian yang selalu ia tanyakan dimanapun dan kapanpun. Tak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Burlian, seringkali ia menggunakan kepandaian untuk memecahkan masalah ataupun membantu orang. Petualangan Pukat dimulai dari pertama kali ia dan Burlian menaiki kereta api. Benda yang ia sebut sebagai ular besi, banyak hal yang mereka dapatkan, pengalaman yang sangat mengesankan yang akan segera mereka hadapi. Beranda di dalam ulur besi yang menyenangkan dengan pemandangan hutan dan gunung yang berkelok-kelok indah hingga saat-saat penting yang mereka tunggu, yaitu melewati terowongan panjang yang teramat gelap. Banyak hal yang terjadi di dalam ular besi tersebut. Salah satunya yaitu karcis Burlian yang hilang hingga bapak bertemu dengan kawan lamanya, yaitu si Patur. Beruntunglah masalah karcis Burlian yang hilang dapat teratasi karena memang bapak adalah sahabat dekat si Patur. Mereka melewati terowongan yang gelap dengan mitos si mata merah. Pukat dan Burlian sepakat menutupi mata mereka. Selang beberapa menit kereta yang mereka tumpangi, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata yang bersahutan sekaligus kereta berhenti. Di tengah-tengah terowongan yang gelap gulita, ternyata semua ini adalah ulah sekawanan perampok yang hendak menjalankan aksinya di dalam ular besi. Dengan aturan main, 2 orang memegang karun sedangkan penumpang memberikan semua benda berharganya. Tak seorang pun di dalam kereta boleh bergerak. Jika bergerak maka akan segera dilempar keluar kereta.
Di tengah-tengah aksi perampok, Pukat menaburkan bubuk kopi yang berada di pangkuannya. Kopi ditaburkan di celana dan sepatu perampok. Hal ini yang akhirnya membantu polisi untuk menemukan kawan perampok yang merugikan banyak pihak. Karena kecerdikannya, komandan polisi kagum dengan ide dan aksi hingga komandan polisi tersebut menjuluki dengan nama si anak jenius. Novel yang ditulis oleh Terillier ini menceritakan tentang kesederhanaan hidup, memberi pemahaman bahwa untuk mencapai sesuatu yang tinggi di tengah kesederhanaan bukanlah suatu halangan, akan tetapi sebuah tantangan. Bagaimana menghormati cita-cita dengan kejujuran. Contoh kecil yang ada dalam novel ini adalah ketika Pukat harus mengambil pulpen yang dibelinya sewaktu anak pemilik warung sedang sakit, sehingga pemilik warung mengharuskan menutup warung dan menjaga anaknya. Sang pemilik warung mengizinkan Pukat untuk mengambil sendiri barang yang diperlukannya. Di sekolah ia dikenal sebagai anak yang pintar dan mudah bergaul sehingga ia memiliki banyak teman. Raju menjadi teman karibnya 5 tahun terakhir, meski banyak perbedaan pendapat di antara mereka, akan tetapi mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Salah satu contohnya adalah ketika mereka memiliki perbedaan pendapat hingga mereka saling bermusuhan. Saat Pukat memiliki sio kambing dan Raju memiliki sio ayam, Pukat paling tidak suka dipanggil dengan sebutan kambing. Dan begitu pun dengan Raju, ia sama sekali tidak suka dipanggil dengan sebutan ayam. Sebenarnya, permasalahan sederhana yang berimbas besar pada persahabatan mereka dipicu dari rasa iri Raju terhadap Pukat. Pukat yang selalu baik dan pandai di mata Pak Bin dan teman-teman, hingga suatu hari Waklihan mengadakan acara pernikahan anaknya hingga mereka bertemu di kedai gulai yang disediakan oleh Waklian. Ketika mereka ditanyai hendak memakai gulai, apa yang mereka inginkan, mereka menjawab serempak kambing, jawab Pukat. Begitu pula ayam, kata Raju. Begitulah cara unik yang membuat mereka berdamai. Akan tetapi di tengah-tengah kehangatan persahabatan mereka, kampung mereka dilanda bencana banjir besar dan memisahkan dua insan yang telah lama membangun persahabatan. Sekalipun Pukat merupakan anak yang baik, akan tetapi bukan berarti ia selalu menuruti semua perintah mamaknya. Ia pernah membantah saat disuruh menghabiskan sarapan. Pukat merasa bosan dengan menu yang hanya nasi dan kecap asin meskipun mamaknya sudah mengingatkannya. Kisah kecil ini mengingatkan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Pukat yang selalu penasaran akan hal baru, selalu berusaha mencari tahu teka-teki yang diberikan Wakyati, kakak ayah Pukat, meskipun ia malas menjawab teka-teki yang diberikan Wakyati karena teramat sulit untuk dipecahkannya. 14 tahun kemudian, Pukat berhasil menggapai cita-citanya untuk bisa bersekolah di Amsterdam dan ia berjanji akan segera kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan diri serta menjawab teka-teki yang diberikan Wakyati. Sekalipun Wakyati sudah jauh berada di alam yang berbeda, akan tetapi Pukat akan menjawab teka-tekinya di atas pusarannya. Di tengah cerita, penulis menghilangkan tokoh Raju, sehingga yang diketahui oleh pembaca adalah Raju sudah meninggal. Tetapi setelah pembaca membaca akhir cerita, muncullah tokoh Raju yang ternyata ia masih hidup dan menjadi pilot sesuai dengan cita-citanya. Kelebihan dari novel ini mampu menyampaikan pesan-pesan yang begitu penting pada setiap pembaca dengan bahasa yang
dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan alur maju mundur untuk mengetes tingkat penasaran dan pemahaman pembaca. Penulis juga menceritakan detail peristiwa dengan begitu alur. Ceritanya mengalir dan memudahkan pembaca untuk berimajinasi dan menelah maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kekurangan novel ini ada beberapa kata yang berasal dari bahasa Belanda, akan tetapi tidak disertai dengan artinya, sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui maksudnya. Walaupun terlihat sangat sedikit, tetapi tetap mempengaruhi pembaca karena tidak mengerti dengan kata tersebut. Dan di beberapa bagian ceritanya agak meloncat ke bagian lainnya. Novel ini juga banyak mengandung pelajaran kehidupan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Seperti kita harus menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita, karena kita tidak tahu betapa kerja kerasnya mereka saat mengasuh kita, dan tidak ada seorang ibu yang tega untuk menyakiti darah dagingnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Nilai moral kedua adalah agar menjaga perkataan yang hendak disampaikan, karena perkataan dapat menimbulkan prasangka buruk dan dapat menyakiti perasaan orang lain. Novel ini memiliki bahasa yang indah sehingga mudah dipahami oleh si pembaca. Namun sayangnya novel ini terdapat bahasa Belanda yang tidak dimengerti oleh si pembaca. Jadi semoga bagi kalian para pembaca mendapatkan manfaat, motivasi, dan inspirasi dari novel ini. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.